Baik, awalnya kami melakukan diskusi kelompok untuk membahas dan mencari permasalahan yang bisa kami bahas. Setelah itu kami minta kepada ChatGPT untuk menanyakan permasalahan apa aja yang bisa dibahas tentang titrasi redox, iodometri, permanometri, setrimetri, atau kompleksometri. Nah, saya mendapat bagian titrasi iodometri. Saya menemukan permasalahan di jurnal yang berjudul Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Antioxidant Vitamin C and A in Infants. Sebelum itu, jurnal ini sudah berakreditasi Q1. Di sini pada mengatakan berbagai metode analisis telah dilaporkan untuk penentuan vitamin antioksidan. Metode ini termasuk spektrofotometri, kromatografi cair berkinerja tinggi HPLC. Metode analisis untuk vitamin C telah menjadi yang paling intens diselidiki karena pentingnya dan fasilitas relatif deteksi. Banyak pekerjaan baru-baru ini berfokus pada penggunaan nanopartikel dalam kolorimetri, fluorometri, deteksi chemiluminescence, dan elektrokimia. Deteksi elektrokimia dengan nanopartikel telah dipelajari secara ekstensif untuk asam askorbat. Dan ini menjelaskan mengapa teknik pemisahan seperti kromatografi cair dilaporkan untuk analisis mereka. Selain itu, metode ini juga telah didemonstrasikan sebagai tembaga dua dan teknik ini biasanya terbatas pada pengaturan laboratorium. Dan untuk permasalahannya itu adalah bagaimana mengatasi keterbatasan metode analisis vitamin C konvensional, spektrofotometri, HPLC, elektrokimia, yang umumnya hanya bisa dilakukan di laboratorium, dengan mengembangkan metode yang sederhana, cepat, dan dapat diandalkan di luar laboratorium. Baik, untuk menjawabnya, saya menemukan di jurnal eh, yang berjudul A Microfluidic Paper-Based Analytical Device for Iodometric Titration of Ascorbic Acid and Dopamine. Mana jurnal ini sudah berakreditasi Q1. Di sini mengatakan eh, sebuah titrasi iodometrik yang sederhana, cepat, dan di tempat dengan persiapan minimal dirancang menggunakan kombinasi baru dari titrasi redox tradisional dan perangkat analitis berbasis kertas mikrofluida atau UPATS. Tita torsi pola berbentuk bintang 4 terdiri dari zona pemuatan sampel pusat yang terhubung ke 10 waduk reaksi atau deteksi lateral. Waduk reaksi mengandung berbagai konsentrasi tembaga 2 asetat monohidrat dengan interval gradien konsentrasi yang terdefinisi dengan baik dan konsentrasi kuis potasium yang tetap. Ini akan menghasilkan gradien warna kuning yang menunjukkan pembebasan yodium sebagai titran di waduk lateral. Titran ini dirangsang ketika solusi tes diterapkan ke zona sampel pusat. Segera setelah larutan sampel mencapai zona reaksi, konsentrasi konstan larutan amilosa ditambahkan ke waduk deteksi yang berfungsi sebagai indikator. Analit teroksidasi oleh yodium yang dibebaskan dan kelebihan yodium bereaksi dengan indikator. Oleh karena itu, konsentrasi solusi target analit dapat ditentukan hanya dalam 30 detik. Benar-benar bebas instrumen dan langsung dengan mata telanjang tanpa kalibrasi. UPAT yang diusulkan mampu menentukan larutan asam dan dopamin askorbat mulai dari 1,0 kali 10 5 M hingga 1,0 kali 10 2 M. Batas bawah deteksi adalah 1,0 kali 10 5 M yang terlalu sulit untuk diukur menggunakan titrasi iodometrik volumetrik konvensional. Reproduk, reproduktivitas
sensitivitas, metode yang diusulkan lebih rendah dari kurang lebih 5% untuk 5 pengukuran replikasi. Kelayakan UPAT telah yang dirancang dikonfirmasi oleh analisis sampel nyata dan hasilnya sangat konsonan dengan yang diperoleh dari metode standar. Sebuah titrator UPAT telah dikembangkan untuk titrasi iometrik yang cepat, sederhana dan di tempat dari senyawa bioanalitik termasuk asam askor dan larutan dopamin yang menekankan generasi in situ yodium. UPAT yang diusulkan dirancang untuk menjadi sederhana, memiliki area terpisah untuk penambahan sampel dan reagen yang mampu mencampur adukan reagen melalui saluran dan zona menghemat tidak ada ruang untuk backwash atau cross contamination. Terima kasih.